Pada sidang paripurna DPR kemarin, Presiden Jokowi menyebutkan Istana Negara di Jakarta dan Bogor pernah dihuni pemerintah kolonial Belanda. Jadi bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari dan dibayang-bayangi. Bagaimana pendapat Ustadz dari pernyataan Presiden Jokowi tadi? Kolonialisme itu dia adalah kalau kita melihat dari definisi itu adalah pandangan atau pemahaman dari dari orang-orang atau suatu negara yang kemudian mereka itu ingin menguasai wilayah lain atau negara lain, ya. Nah, itu dia kolonialisme. Dalam artian penjajahan. Nah, penjajahan artiannya itu mereka itu ke sana itu untuk merampok kekayaan negara itu, ya. Kaum muslim itu mereka itu tidak bisa tidak kalau mereka ingin tidak dicengkram atau didominasi atau diatur-atur oleh orang lain, ya. Mereka harus punya sistem pemerintahan itu sendiri, ya, sistem pemerintahan sendiri. Yang itu pemerintahan yang tidak akan pernah mau tunduk kepada siapapun selain Allah. Dia tidak akan pernah tunduk, ya. Bagus mereka itu perang, ya. Nah, perang, jihad itu kan. Nah, matilah di jalan Allah daripada tunduk gitu kan. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, dan bersolawat kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan melepaskan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di kemudian hari. Sahabat Kipas Channel yang dirahmati Allah, semoga dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan. Bertemu lagi kita di acara talk show bersama Kipas Channel, yang mana kita akan membahas tentang problematika umat dan berita-berita viral atau terhangat saat ini. Alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber kita, Ustadz Syarifuddin Caniago. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Pemirsa Kipas Channel yang dirahmati Allah, tema yang akan kita angkat pada pertemuan kali ini adalah merdeka, lepas dari kolonialisme dan maupun neokolonialisme. Pada sidang paripurna DPR kemarin, Presiden Jokowi menyebutkan Istana Negara di Jakarta dan Bogor pernah dihuni pemerintah kolonial Belanda. Jadi bau-bau kolonial selalu saya rasakan setiap hari dan dibayang-bayangi. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz dari pernyataan Presiden Jokowi tadi, Ustadz? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, itu tadi kita pagi ini di talkshow kita tadi temanya merdeka dari kolonialisme dan neokolonialisme, ya. Dan ini pada saat, ya, ini sesuatu tema yang sebenarnya pas dia, karena di bulan ini kita bangsa Indonesia merayakan kemerdekaannya, ya, di tanggal 17 Agustus. Tapi yang pemicu yang ini, yang tadi yang disampaikan itu karena ada perkataan
dari Presiden Jokowi di sidang paripurna DPR ya, bahwa tadi itu dia seolah-olah tidak nyaman ya, tidak nyaman berada di Istana Negara di Jakarta maupun Istana Bogor di Bogor tentunya ya, dengan mengatakan bahwa itu yang mendirikan ya kolonial Belanda itu kan, penjajah Belanda dulu ya. Jadi kalau kita melihat di sini, kalau saya sendiri itu melihatnya ini hanya Presiden Jokowi ingin mencari pembenaran saja ya, untuk membenarkan langkahnya itu yang dimana dia itu sedang sedang habis-habisan untuk memindahkan ibu kota ya dari Jakarta ke Kalimantan ya, ke IKN gitu. Banyak kemudian masyarakat yang merasa kurang srek ya dengan ucapannya itu, karena di situ terlihat sepertinya Presiden Jokowi melecehkan Istana Negara itu kan, Istana Negara ya. Dan kalau kita melihat ke belakang, dia udah 10 tahun di sana, nggak pernah dia bilang begitu kan. Udah tenang-tenang aja di sana kan, tenang-tenang aja. Bahkan dia tempat tinggal di sana gitu kan. Nah, kalau dulu kan seperti Presiden SBY ya, dia lebih sering di rumahnya di Cikeas ya. Nah, begitu juga Presiden Soeharto lebih sering di Cendana dia. Nah, kalau Presiden Jokowi memang di sana tinggalnya ya, tinggal di situ dia. Jadi nggak ada masalah sih sebenarnya kan. Nah, itu makanya kita melihat ini adalah mencari pembenaran ya, agar orang kemudian tidak menyalahkannya ketika dia itu hendak buru-buru ya, ingin cepat-cepat pindah berkantor ke ibu kota negara baru ya di Kalimantan itu. Nah, sehingga banyak ya banyak kita lihat itu ucapan-ucapan negatif ya dari orang-orang ya tentang apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini. Padahal kalau kita melihat sekarang itu kan, nah, kalau dia kolonialisme itu kan oke lah, kita mungkin dia kolonialisme yang seperti dulu ya, penjajahan Belanda itu kita sudah lepas dari situ ya. Tapi sekarang ini ya tetap kita merasakan bahwa kita ini bukan masyarakat yang merdeka gitu kan. Secara bangsa, secara ini negara kita terlihat tidak merdeka ya. Makanya kita itu sekarang ini merdeka, yang maksudnya merdeka itu kita punya pemerintahan sendiri ya. Nah, orang-orang yang memerintah itu mulai presiden dan ininya orang Indonesia semua gitu kan. Cuman di situ dia, nah, dari segi kepemilikan ini segala macam itu kita tidak merdeka ya. Nah, makanya kita melihat di situ ada istilah lain selain kolonialisme, yaitu yang kita kenal dengan istilah neokolonialisme. Itu mungkin. Ya. Dari pernyataan Ustadz tadi, jadi apa perbedaan kolonialisme dan neokolonialisme ini, Ustadz? Iya. Jadi dia kolonialisme itu dia adalah kalau kita melihat dari definisi itu adalah pandangan ya, pandangan atau pemahaman dari dari orang-orang atau suatu negara yang kemudian mereka itu ingin menguasai wilayah lain atau negara lain ya. Nah, itu dia kolonialisme. Dalam artian penjajahan. Nah, penjajahan artiannya itu mereka itu ke sana itu untuk merampok kekayaan negara itu ya. Nah, itu dia ya, itu yang disebut dengan kolonialisme ya. Dan kolonialisme itu bermula dia di pertengahan milenium kedua ya. Kira-kira tahun 1400-an dulu ya. Itu bermula dia ketika orang-orang di Eropa itu, pertama dia dari Portugis dan Spanyol itu melakukan eksplorasi ya melalui laut ya. Mereka itu keluar dari wilayah benua mereka mencari, apalagi ketemu dengan benua-benua lain ya. Itulah muncul ide mereka untuk kolonisasi itu. Dan itu mereka masyarakat asli itu mereka singkirkan ya. Singkirkan
sehingga masyarakat asli itu mengungsi atau bahkan hampir punah ya, seperti umpamanya kita lihat di Australia ya, masyarakat aborigin Australia, masyarakat aslinya itu udah jarang ditemukan itu. Padahal itu sebenarnya masyarakat asli di Australia. Begitu juga Amerika, masyarakat Indian gitu kan yang kita kenal itu. Udah apa ya. Jadi itu. Jadi dia kolonialisme itu dia satu negara menguasai negara lain, wilayah lain, dan kemudian mengambil segala keuntungan dari situ ya, dan menganggap penduduk aslinya itu bisa tidak mereka setarakan dengan mereka ya. Jadi seperti budak lah, seperti ini gitu kan, tidak setarakan dengan mereka. Itu yang dikenal dengan kolonialisme ya. Dan itu terjadi itu, bangsa Eropa itu kemudian mereka keluar rame-rame ya, untuk semua negara-negara wilayah-wilayah yang ada di muka bumi ini ya. Tapi kemudian setelah selesai Perang Dunia Kedua ya, di mana waktu itu karena Perang Dunia Kedua itu kan dia berpusatnya di Eropa ya. Eropa itu yang paling porak-poranda itu Eropa ya. Nah, ketika dia negara-negara yang tadi ini, yang kolonial ini, kemudian mereka itu porak-poranda kondisinya ya. Nah, sehingga kemudian di saat itulah muncul pergerakan di negara-negara yang mereka kuasai itu untuk kemudian ingin melepaskan diri dari kolonialisme itu ya. Makanya di saat itu dari era 45 sesudah itulah, pokoknya sesudah selesai Perang Dunia Kedua itu dia Indonesia, Malaysia, Mesir, semua di situ agak serentak itu. Dan kemudian mereka negara-negara ini sebenarnya kan tidak mau ya melepaskannya, pasti nggak mau. Tapi mereka lihat mereka tidak mampu lagi dengan porak-porandanya mereka itu ya, mereka tidak mampu lagi untuk menangani negara-negara mereka itu dengan menurunkan ke sana pasukan dan segala macam ya. Akhirnya mereka berubah metode lah mereka. Nah, itu negara-negara itu dibiarkan merdeka, tapi tetap kemudian secara politik ya, secara ekonomi negara-negara itu tetap mereka cengkram ya. Seperti umpamanya yang paling kita lihat Inggris ya. Inggris di negara-negara bekas jajahannya itu ketika mereka merdeka pun itu tetap dimasukkan sebagai negara persemakmuran ya. Seperti Malaysia, Australia ya, dan beberapa negara lagi, India ya, tetap masuk persemakmuran ya. Jadi tidak sepenuhnya lepas ya. Kalau kita memang dengan Belanda kita memang lepas gitu kan. Memang lepas kita, tidak ada lagi hubungan kita dengan Belanda ya. Tapi tetap ya, tetap pada prinsipnya mereka itu tetap menguasai suatu negara untuk kepentingan mereka itu mengambil keuntungan dari negara-negara itu ya. Tapi mereka tidak lagi menjadi penguasa di negara itu ya. Jadi diberikanlah pemerintahan kepada negara itu ya, dan ini ya. Dan ini ketika kemudian itu makanya di negara-negara yang mereka biarkan untuk mereka berikan kemerdekaan ya, bisa kita bilang berikanlah sebenarnya itu kan, berikan kemerdekaan itu, mereka pastikan bahwa negara-negara itu menerapkan sebuah sistem kenegaraan yang kita kenal dengan istilah demokrasi ya. Apa pentingnya bagi mereka itu? Karena kalau dalam demokrasi itu dia seluruh kepentingan atau apapun yang akan dibuat di negara itu ditentukan oleh parlemen. Umpamanya seperti kita di Indonesia, DPR RI itu dia parlemen itu isinya itu kira-kira 500 sekian orang gitu kan. Jadi cukup yang 500 orang ini aja. Yang dia yang mereka ini kan, mereka pegang gitu kan. Udah. Nah, akan keluar undang-undang dari sana itu sesuai dengan keinginan mereka udah ya. Jadi nggak perlu mereka keluarkan tenaga untuk militer dan itu akan terjadi perang dan nanti akan terbunuh mereka ya, warga mereka terbunuh dan segala macamnya. Cukup yang ini aja diamankan yang parlemen ini ya. Dan
Dan ininya juga ya, dan ini juga kepala negaranya juga lah itu kan, pemerintahnya ya. Itu. Sehingga itulah kemudian muncullah kemudian di negara-negara tadi itu yang tadinya mereka itu sudah merdeka, kita lihat faktanya sekarang ya SDA ya, sumber daya alam di negara-negara tersebut itu tetap mereka berada di bawah kuasa ya dari negara-negara asing ya. Itu. Apakah dia bentuknya barang-barang tambang ya, apakah pengelolaan tanah seperti pertanian dan ini semuanya kan, perkebunan dan banyak lagi ya. Pengelolaan pantai. Ya. Bahkan ada negara-negara itu yang memberikan pulaunya untuk dibeli ya, dikuasai ya. Nah, itu. Jadi itu ya. Jadi itu yang dikenal dengan neokolonialisme ya. Jadi ketika kita sekarang ini kita tidak ada lagi kita lihat orang Belanda di sini ya. Jangan menganggap kita sudah merdeka gitu. Jadi yang apanya itu ya buktinya ya Barat itu para penjajah itu yang kolonial itu ya tetap mereka yang menguasai sumber-sumber daya di negeri-negeri termasuk kita ya, pertumbuhannya Freeport dan banyak lagi ya tempat-tempat lain, batu bara semuanya itu ya, semuanya mereka kuasai ya. Nah, itulah dia gambaran dari neokolonialisme ya. Perbedaannya dengan kolonialisme, saat kolonialisme itu ada dia yang kita kenal di situ bentuk penjajahannya penjajahan fisik ya. Jadi orang penjajah itu nampak di tengah kita ya, mereka penjajah itu. Tapi kalau neokolonialisme itu mereka nggak nampak itu kan, tidak ada di sini di sekitar kita, mau cari orang Belanda pun susah kita di sini kan. Yes, nah, tapi tetap pada hakikatnya sumber daya alam yang ada di negeri kita itu tidak bisa kita manfaatkan. Ya. Sama aja seperti dulu ya, tidak bisa kita manfaatkan. Yang memanfaatkan itu justru kekuatan-kekuatan negara-negara besar ya yang ada ya sekarang ini yang mendominasi. Yes, kayak itu mungkin dari kolonialisme. Kemudian bagaimana pandangan Islam agar kita bisa dikatakan merdeka secara hakiki, Ustaz? Ya. Jadi kalau kita melihat ini kan dia kolonialisme ini dia sebenarnya kalau kita menghilangkan kolonialisme itu kan dia kemerdekaan kita, kemerdekaan yang kita tidak diatur oleh pihak lain. Nah itu kan kemerdekaan itu ya. Kita berdiri sendiri untuk menentukan apa yang harus kita lakukan, menentukan ini, itu yang disebut kemerdekaan itu ya. Kemerdekaan dari sisi model itu ya. Tapi kalau dalam Islam ada kemerdekaan yang paling tinggi di situ. Ketika seseorang itu dia tidak ada lagi yang menghalanginya untuk taat kepada Allah. Ya. Itulah kemerdekaan yang hakiki ya. Kalau tidak ada lagi yang menghalanginya untuk bisa melaksanakan seluruh perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah, berarti dia itu sudah merdeka ya, dan kemudian dia itu tidak ada ketundukan atau penyembahannya kepada selain Allah ya. Itulah yang diinginkan dalam Islam. Jadi kepada seluruh kaum muslim ya itu harus ada dalam diri kita ya. Kita ketika kemudian ada penghalang-penghalang bagi kita untuk bisa melaksanakan syariat Islam ya, berarti kita belum merdeka. Dari sisi pandangan Islam ya, maka itu penghalang itu harus kita hilangkan. Harus kita hilangkan baru kita merdeka gitu kan. Baru kita dari sisi kacamata Islam tentang makna merdeka yang hakiki ya. Kemudian kalau tadi itu dari makna apanya kan dia kemerdekaan itu tidak diatur oleh negara lain. Nah, itu kan masuk dia dari sisi kedaulatan negara ya, kedaulatan negara yang masuk dia dari sisi kedaulatan negara. Dan ini juga ada pandangan Islam tentang ini ya, tentang masalah ini. Nah, ketika kemudian Islam itu datang, Islam itu langsung dia sebagaimana yang kita lihat diapakan oleh Rasulullah itu langsung berupaya untuk menegakkan sebuah negara ya, sebuah negara. Sehingga kemudian berhasil
ketika mendapatkan dukungan dari beberapa kabilah ya, di ini ya, di Yasrib yang kita kenal dengan Madinah, sehingga tegaklah di sana daulah Islamiyah yang ditegakkan oleh Rasulullah. Jadi dari situ terlihat bahwa kaum muslim itu mereka itu tidak bisa tidak kalau mereka ingin tidak dicengkram atau didominasi atau diatur-atur oleh orang lain ya, mereka harus punya sistem pemerintahan itu sendiri ya, sistem pemerintahan itu sendiri. Yang itu pemerintahan yang tidak akan pernah mau tunduk kepada siapapun selain Allah. Dia tidak akan pernah tunduk ya. Bagus mereka itu perang ya, perang jihad itu kan, matilah di jalan Allah daripada tunduk gitu kan. Nah, beda dengan kita sekarang ya, kita perlu apa-apa udah tunduk ke sini, tunduk sana, nggak ada ininya, nggak ada kemandiriannya, nggak ada harga diri kita di hadapan negara-negara besar itu ya. Kita dianggap itu nggak ada inilah gitu. Itu makanya ya. Jadi di sini terlihat bahwa Islam itu menyediakan itu ya, menyediakan metode bagaimana agar kita itu bisa lepas dari ini. Karena kalau seperti tadi yang kita bilang itu kekuasaan mereka mencengkram itu kan karena kita menerapkan sistem dari mereka itu. Nah, seperti demokrasi tadi kan. Sehingga dia sangat mudah mereka ya. Hanya mencengkram anggota dewannya itu, parlemennya itu udah tercengkram negara itu kan. Nah, dengan pokoknya pemerintahnya, presiden dan ininya berapa orang menteri udah selesai. Ya. Jadi kalau sistem ini masih tetap kita pakai, ya tetap begitu ya. Siapapun akan demikiannya. Bagaimana kita mau menghilangkan hal buruk ini ya? Kalau memang dia pintu masuk untuk hal buruk itu masih tetap ada di situ ya, tetap akan ada. Pokoknya kita seperti sekarang kan dia yang paling dominan mengapa ekonomi kita itu Cina gitu kan, Cina. Pokoknya kita mengapakan kita hentikan semua dengan Cina, ekspor dan segala macam Cina hentikan semua ya. Kita akan terpaksa lagi mencari yang lain. Akan ada negara lain lagi yang masuk gitu kan ya. Nah, karena kita tidak mandiri ya, kita tidak punya kemampuan untuk mandiri ya. Nah itu ya. Makanya itu dalam Islam itu ada modelnya itu yang disampaikan tadi ya, untuk kesana ya. Makanya kita lihat dulu ketika kembali ke belakang sejarah, kalau kita dari sisi kolonial dengan mengatakan bahwa menaklukkan satu wilayah kemudian memasukkannya menjadi bagian dari negaranya, Islam juga melakukan itu ya. Yang dikenal dengan futuhat yang dilakukan oleh pasukan muslim sampai mereka menguasai 2/3 dari peradaban waktu itu ya. Tapi tidak pernah satu kali pun ada yang mengatakan bahwa yang dilakukan kaum muslim itu kolonialisme. Kenapa tidak ada tudingan bahwa Islam itu melakukan kolonialisme? Karena ketika wilayah itu ditaklukkan, itu hal-hal buruk yang dilakukan oleh para kolonial itu enggak kita lakukan. Ya. Kita tidak menjarah kemudian masyarakatnya, rakyatnya itu yang penduduk lokalnya itu kemudian dijolimi, enggak ada. Justru wilayah-wilayah yang ditaklukkan oleh kaum muslim itu akhirnya dia menjadi wilayah yang sejahtera. Sejahtera mereka ya. Nah, sehingga membuat mereka itu berbondong-bondong malah masuk Islam. Nah, tidak ada kisah panjang pemberontakan yang terjadi itu di wilayah yang ditaklukkan kaum muslim. Nah, beda dengan kita umpamanya kan. Kita berapa ratus tahun yang dijajah oleh Belanda itu ya bisa kita hitung berapa puluh kali peperangan yang terjadi ya. Nah, mulai dari Diponegoro dan segala macam itu melawan semuanya ya. Nah, karena mereka itu merasa dijolimi kan, nggak suka dengan orang ini ya. Tapi ketika kaum muslim masuk ke wilayah itu, warga-warga setempat itu tidak merasa mereka dijolimi ya. Nah, mereka justru mereka dari sisi kesejahteraan, keamanan, keadilan semua naik ya. Nah, sehingga mereka itu nyaman. Makanya tidak ada tudingan bahwa kaum muslim itu dulu melakukan kolonialisme ya.
Padahal kita juga melakukan penaklukan. Nah, itu beda dengan dari barat itu ya. Ya, Ustaz. Jadi kalau kita melihat dari sini memang ya agar kita terbebas dari kolonialisme itu ya tetap itu ya kita harus mandiri ya. Mandiri itu yang disebutkan mandiri itu kita punya kekuatan ya, kekuatan yang bisa membuat kita kuat tanpa dipengaruhi oleh mereka lagi adalah dengan membuat sebuah bentuk pemerintahan yang tidak mengikuti lagi sistem mereka ya. Kita ada sistem sendiri ya, sistem Islam ya. Dan itu cukup bagus ya, pasti bagus, bukan cukup bagus, pasti bagus ya, karena itu berasal dari Allah ya, apanya itu semua, seluruh persyaratan-persyaratannya itu semuanya itu yang menentukan Allah dan Rasulnya ya, walaupun Rasulullah yang melakukan pertama kali, kita yakini bahwa itu karena ada bimbingan dari wahyu ya, tetap jadi Allah juga yang melakukan. Nah, jadi di sini mungkin gambarannya ya, agar kita bisa keluar. Belum lagi yang tadi itu ya, yang merdeka hakiki tadi ya. Nah, kita bisa melaksanakan seluruh syariat Islam ya, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan ya. Dan itu kita tidak bisa lakukan sekarang ya, nah, karena dia di sistem yang sekarang ini, sistem sekuler demokrasi kapitalis yang ada ini. Itu justru banyak hal-hal yang diharamkan dalam Islam itu, mereka itu menganggap itu sesuatu yang baik ya. Berarti umpamanya dia riba ya. Riba itu bisa dibilang bahkan menjadi jantung kehidupan dari kapitalisme ya kan. Nah, kalau riba tidak ada, kapitalisme itu mungkin runtuh dia langsung gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita akan bisa menghilangkan riba di tengah kita ya. Begitu juga kemaksiatan ya. Padahal ada ancaman Allah yang jelas itu kalau dia kemaksiatan dan riba ya, ijazawaro riba wa zina biqaumin ya. Faqad ahallu bi anfusihim ajaballah ya. Jika sudah terlihat riba dan zina merebak ya, merajalela di satu negeri, maka sama saja mereka itu menghalalkan diri mereka untuk diajab Allah ya. Nah, kita nggak bisa berbuat begitu ya. Satu-satunya cara untuk itu kembali tadi itu ya. Nah, kembali kita diatur dengan sebuah pemerintahan yang bersandarkan kepada syariat Islam, sehingga segala yang buruk menurut Allah itu buruk oleh negara. Kalau sekarang kan nggak, kita bilang buruk ya negara bilang nggak ada masalah ya. Seperti apa kita kemarin ya tentang bagi-bagi kondom itu kan. Yes, di minggu kemarin ya. Nah, itu sesuatu yang buruk ya, sampai umat Islam ribut ya. Tapi di negara itu nggak ada masalah itu kan, nggak ada masalah. Nah, karena itu tidak ada masalah di dalam pandangan sistem sekuler tadi ini ya, sekuler kapitalisme tadi. Nah, saya kira itu mungkin. Ustaz, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu keislaman kita. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, dapat kita dari penjelasan Ustadz kita tadi dapat kita simpulkan dari tadi pertama tentang perpindahan ibu kota negara, dan kedua perbedaan kolonialisme dan neokolonialisme, yang berarti kolonialisme adalah sebuah penjajahan Ustaz ya, penjajahan fisik, dan neokolonialisme istilahnya penjajahan secara politik. Kalau dipandang secara Islam, kita belum bisa dikatakan merdeka secara hakiki. Dan satu-satunya cara untuk melepaskan bangsa dan negeri ini dari cengkeraman neokolonialisme adalah dengan menerapkan kembali ideologi Islam dalam institusi pemerintahan Islam, yakni Khilafah ala minhajin nubuwah. Dan kita cukupkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tekan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari video dari channel kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره